Selamat siang pemirsa. Upaya penyelundupan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ilegal melalui jalur perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berhasil digagalkan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI. Upaya penggagalan tersebut dilakukan Bakamla RI bersama Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis atau Satgas BAIS TNI. Direktur Operasi Laut Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI, Laksamana Pertama TNI Oktavianus Budi Susanto mengatakan, pengungkapan tersebut juga dilakukan berdasarkan hasil operasi lintas instansi yang digelar selama 1 tahun terakhir. Dari hasil operasi, Bakamla mengamankan 25 orang CPMI ilegal, namun 8 orang lainnya berhasil melarikan diri. Namun identitas oknum berupa KTP berhasil disita dan diamankan anggota Bakamla. Kini jajaran Bakamla masih terus melakukan pengembangan terkait kasus CPMI ini. Dalam keterangannya, Bakamla memperoleh informasi bahwa para CPMI dijanjikan gaji sebesar 15 juta rupiah untuk bekerja di Malaysia. Para korban umumnya diinapkan di Tarakan sebelum diberangkatkan melalui jalur laut ke Sungai Nyamuk, Sebatik, dan selanjutnya ke Tawau, Malaysia. Sementara itu, admin BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan menambahkan, keterbatasan personil dan kewenangan menjadi hambatan dalam pengawasan dan pencegahan pengiriman tenaga kerja secara ilegal ke Malaysia oleh sejumlah oknum. Kenyataannya Malaysia sebenarnya senang menerima pekerja migran, namun perlindungan terhadap para CPMI tetap menjadi tanggung jawab negara. Banyak dari pekerja migran Indonesia ini yang terlibat persoalan hukum di Malaysia sejauh ini. Apa aja? Patroli bersama banyak. Jadi ada desk sekarang ini yang sudah dikomandoi atau dikoordinasikan oleh yang ilegal itu menjadi konsennya kita bersama. Apa saja yang di laut? Banyak ikan, ya kan? Legal fishing, TPPO, narkoba, terus ada juga yang mineral, gitu. Banyak semuanya. Itu menjadi konsennya kita. Dan mana yang ancaman yang terbesar, itu yang kita konsenkan penempatannya di mana-mana saja. Ini ya sudah kita serahkan ke kantornya CP3MI yang di Nunukan. Selanjutnya dikembalikan ke daerah asal atau gimana? Kita lakukan pembinaan dulu biasanya, mungkin lah ya. Pembinaan baru kita kembalikan. Dan tidak hanya sampai sini juga dari tim kita, dari semuanya aparat penegak hukum pasti akan mencari oknumnya siapa yang melakukan. Makanya muncullah undang-undang pasal 40, pasal 142 itu peran pemerintah daerah juga. Harapan kami walaupun tidak bukan kantong, tapi kita kembali kan warga negara Indonesia. Nunukan bukan wilayah Sumsel, Nunukan bukan masuk wilayah NTT, Kapal NTT, Sumsel merupakan kantong, tapi kembali lagi NKRI. Nah inilah kami butuh stakeholder yang ada di Kaltara untuk membantu kami, baik itu dari pemerintah daerah maupun rekan-rekan dari APK. Demikian. Usman Afan juga menegaskan bahwa wilayah Kaltara saat ini lebih banyak berfungsi sebagai jalur lintasan, tidak hanya Kabupaten Nunukan, namun di Kota Tarakan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Malinau juga saat ini menjadi jalur permintaan CPNI ilegal ke Malaysia. BP3MI terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada para pelajar yang berencana melanjutkan pendidikan ke luar negeri, agar tidak terjerumus dalam praktik migrasi ilegal. Keluar Pak. Keluar Pak.
Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV. Masih jauh. Masih selalu di terkena dari bakar. Ini pandu mobil.